Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Anggota kami terdiri atas 4 orang, yakni Anissa Ambarwati, Alfiantika, Siswi Putri, dan Nabila Saputri. Karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan, produksi dan penentuan biaya pesanan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di industri produk pesanan menghasilkan beragam produk atau jasa yang agak berbeda dari satu dengan yang lainnya. Pekerjaan atau pesanan pekerjaan adalah satu unit atau sekelompok unit yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah pekerjaan dapat berupa pemodelan ulang atas dapur untuk keluarga Ruis, atau seperangkat meja yang terdiri dari 12 meja untuk ruangan baca anak-anak pada perpustakaan setempat. Proses pesanan pekerjaan yang umum terdiri atas 1. Percetakan, lalu konstruksi, pembuatan furnitur, jasa medis dan gigi, perbaikan mobil, lalu yang terakhir adalah jasa kecantikan. Fitur utama dari penentuan harga pokok pesanan adalah biaya dari satu pekerjaan berbeda dari biaya pekerjaan lainnya dan harus ditelusuri secara terpisah. Produksi dan penentuan biaya proses. Perusahaan-perusahaan dalam industri proses memproduksi produk-produk yang sama atau homogen secara massal. Contoh dari perusahaan manufaktur yang berdasarkan proses terdiri atas 1. Produsen makanan kaleng, 2. Semen, 3. Minyak, 4. Produsen farmasi dan kimia. 1 galon cat sama seperti 1 galon cat lainnya. 1 botol yang berisi aspirin sama dengan 1 botol yang berisi aspirin lainnya. Hal terpenting dalam hal ini adalah biaya dari 1 unit sebuah produk sama dengan biaya dari produk yang lain. Perusahaan-perusahaan jasa juga dapat menggunakan perhitungan biaya proses. Sebagai contoh, Departemen Pengesahan Cek dari sebuah bank mengeluarkan biaya yang sama untuk mengesahkan cek tanpa memperhatikan ukuran dari cek atau nama dari pembawa cek. Perbandingan penentuan harga pokok pesanan dan proses. Penentuan harga pokok pesanan meliputi beragam produk yang berbeda, biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan, biaya per unit sama dengan total biaya pekerjaan atau output. Lalu penentuan harga pokok proses terdiri dari proses-proses yang bersifat homogen, biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen, lalu biaya per unit sama dengan biaya proses atau output. Biaya per unit sendiri mempunyai rumus biaya per unit sama dengan biaya proses dibagi output. Pendekatan terhadap akumulasi biaya ini dikenal dengan sistem penentuan harga pokok proses. Biaya produk dalam penentuan harga pokok pesanan. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung umumnya agak mudah untuk ditelusuri ke masing-masing pesanan pekerjaan. Sementara overhead, karena overhead terdiri atas semua biaya produksi, selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tidak selalu sederhana. Penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Penentuan harga pokok aktual dan penentuan harga pokok normal. 1. Penentuan harga pokok aktual. Dalam sistem biaya aktual, hanya biaya-biaya aktual dari bahan baku langsung
tenaga kerja langsung dan overhead yang digunakan dalam menentukan biaya per unit. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menggunakan perhitungan biaya aktual. Yang pertama, menentukan biaya overhead. Perhitungan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung per unit relatif mudah untuk ditentukan. Namun, menentukan overhead jauh lebih sulit. Komponen-komponen overhead tidak memiliki hubungan langsung dengan unit yang diproduksi dibandingkan dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya overhead yang tidak sama. Banyak biaya overhead tidak dikeluarkan pada nilai yang sama sepanjang tahun. Salah satu pemecahannya adalah menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui total biaya overhead aktual dan membaginya dengan total produksi aktual. Sebuah pilihan yang tidak realistis untuk sebagian besar perusahaan. Yang terakhir, produksi yang tidak sama. Perusahaan membutuhkan informasi biaya per unit sepanjang tahun. Informasi ini dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan interim dan membantu para manajer dalam pengambilan keputusan seperti penetapan harga. Para manajer harus bereaksi ke kondisi dari hari ke hari di pasar agar dapat menjaga posisi bersaing yang baik. Oleh karena itu, mereka membutuhkan informasi tepat waktu. Penentuan harga pokok normal. Penentuan harga pokok normal memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan biaya aktual. Sistem biaya normal menentukan biaya per unit dengan menambahkan bahan baku langsung aktual, tenaga kerja langsung aktual, dan perkiraan overhead. Overhead dapat diperkirakan dengan memperhatikan overhead aktual selama setahun pada awal tahun, dan kemudian menggunakan tarif yang ditentukan sebelumnya sepanjang tahun untuk memperoleh informasi biaya per unit. Pentingnya biaya per unit untuk perusahaan manufaktur. Biaya per unit adalah informasi penting untuk perusahaan manufaktur. Biaya per unit penting untuk menilai persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah persyaratan pelaporan keuangan yang dihadapi perusahaan pada setiap akhir periode. Perhatikan bahwa informasi biaya keseluruhan atau full cost bermanfaat sebagai input untuk sejumlah keputusan internal yang penting serta untuk pelaporan keuangan. Lalu ada pentingnya biaya per unit untuk perusahaan jasa, seperti perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan organisasi yang tidak bertujuan laba juga membutuhkan informasi biaya per unit. Secara konseptual, cara perusahaan mengakumulasikan dan membebankan biaya adalah sama tanpa melihat apakah perusahaan merupakan perusahaan manufaktur atau bukan. Perusahaan jasa terlebih dahulu harus mengidentifikasi unit jasa yang sedang diberikan. Keputusan beretika. Organisasi-organisasi yang tidak bertujuan laba harus menelusuri biaya untuk memastikan bahwa mereka memberikan jasa dengan cara yang efisien dan dari sisi biaya. Sistem akuntansi biaya mengukur dan membebankan biaya sehingga biaya bayar per unit adalah informasi yang sangat penting bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Pelelangan adalah persyaratan umum dalam pasar untuk produk dan jasa tertentu. Misalnya, pelelangan alat-alat tertentu, audit, jasa hukum, dan prosedur, serta uji medis khusus. Sebagai contoh, sangat tidak mungkin bagi KPMG untuk memasukkan penawaran yang berarti ke salah satu klien auditnya yang besar tanpa mengetahui biaya per unit dari jasa auditnya. Penentuan harga pokok normal dan memperkirakan overhead. Dalam penentuan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan dibebankan ke produksi. Dasar-dasar dari pembebanan overhead dapat dijelaskan dalam 3 langkah sebagai berikut. Langkah 1, menghitung tarif overhead dan ditentukan sebelumnya. Langkah 2, membebankan overhead ke produksi sepanjang tahun. Langkah ketiga, melakukan rekonsiliasi perbedaan antara total overhead aktual
yang dikeluarkan selama setahun dan total overhead yang dibebankan ke produksi. Langkah 1 yaitu menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dihitung pada awal tahun dengan membagi perkiraan overhead tahunan dengan total perkiraan tingkat aktivitas yang terkait atau pemicu biaya. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sama dengan perkiraan overhead tahunan dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Untuk selanjutnya, apa sih perkiraan overhead itu sendiri? Perkiraan overhead adalah perkiraan terbaik perusahaan atas jumlah overhead seperti utilitas, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan yang akan dikeluarkan pada tahun depan. Perkiraan ini didapat dari angka tahun lalu dan disesuaikan lagi untuk perubahan yang diantisipasi pada tahun berikutnya. Sedangkan perkiraan tingkat aktivitas tergantung pada aktivitas mana yang memiliki hubungan paling dekat dengan overhead, seperti jumlah jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung dan jam mesin untuk perusahaan yang terotomatisasi. Untuk langkah yang selanjutnya yakni membebankan overhead ke produksi. Setelah overhead kita hitung, perusahaan dapat membebankan overhead ke produksi dengan cara overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dikali tingkat aktivitas aktual selama periode. Untuk contohnya sendiri, itu perusahaan memiliki tarif overhead sebesar $5 per jam mesin pada minggu pertama bulan Januari menggunakan 9.000 jam mesin, maka overhead yang dibebankan ke produksi minggu pertama bulan Januari adalah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya adalah $5 dikali tingkat aktivitas aktual selama periode yakni 9.000 jam mesin sama dengan $45.000. Untuk konsep perhitungannya sendiri, itu sama untuk setiap periode. Sedangkan untuk total biaya produk untuk satu periode dapat dihitung dengan cara bahan baku langsung aktual ditambah tenaga kerja langsung aktual ditambah overhead yang dibebankan. Untuk langkah yang terakhir, yakni melakukan rekonsiliasi overhead aktual dengan overhead yang dibebankan. Sebagai contoh, pada awal tahun PTC mengeluarkan biaya sebesar overhead sebesar $36.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar $720.000, dan biaya tenaga kerja bulan Februari yakni sebesar $56.000. Hitunglah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dengan cara $36.000 atau biaya overhead dibagi $720.000 menghasilkan 0,50 atau 50% dari biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung adalah $720.000. Maka 50% dikali $720.000 sama dengan $360.000. Untuk biaya overhead yang dibebankan ke produksi bulan Februari, itu kita dapat menghitung dengan cara 0,50 dikali $56.000 sama dengan $28.000. Untuk rumus varian overhead sendiri, yakni overhead aktual dikurangi overhead yang diterapkan. Jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka disebut overhead underapplied, di mana biaya produksi akan lebih rendah. Jika overhead aktual lebih kecil dari overhead yang dibebankan, maka disebut overhead overapplied
atau biaya produk lebih tinggi. Untuk menghitung tarif overhead departemen, disajikan data yang diperkirakan di awal tahun PTX, di mana overhead Departemen Permesinan sebesar 240.000 dan Departemen Perakitan sebesar 360.000, sehingga di total menjadi 600.000. Untuk jam tenaga kerja langsung, Departemen Permesinan itu sebesar 135.000 dan Departemen Perakitan sebesar 240.000, sehingga di total menjadi 375.000. Sedangkan jam mesin untuk Departemen Permesinan sebesar 200.000. PTX mengenakan tarif overhead departemen di dalam Departemen Permesinan overhead dibebankan berdasarkan jam mesin, sedangkan dalam Departemen Perakitan overhead dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Data aktual yang terjadi pada bulan Juni, yakni overhead Departemen Permesinan sebesar 22.500, sedangkan Departemen Perakitan sebesar 30.750, sehingga di total menjadi 53.250. Untuk jam tenaga kerja langsung, Departemen Permesinan sebesar 11.000, sedangkan Departemen Perakitan 20.000, sehingga di total menjadi 31.000. Sedangkan jam mesin untuk Departemen Permesinan sebesar 17.000. Untuk menghitung tarif overhead departemen untuk Departemen Permesinan dan Perakitan, kita dapat menggunakan data-data di slide sebelumnya dengan cara tarif overhead Departemen Permesinan yakni 240.000 dibagi 200.000 jam mesin, sama dengan 1,20 per jam mesin. Sedangkan tarif overhead per Departemen Perakitan dapat dihitung dengan cara 360.000 dibagi 240.000, sama dengan 1,50 per jam tenaga kerja langsung. Untuk menghitung overhead yang dibebankan ke produksi dalam setiap departemen pada bulan Juni, overhead yang dibebankan ke Departemen Permesinan pada bulan Juni yakni 1,20 dikali 17.000 sama dengan 20.400. Sedangkan overhead yang dibebankan ke Perakitan pada bulan Juni sama dengan 1,50 dikali 20.000 sama dengan 30.000. Untuk menghitung biaya overhead setiap departemen mengalami overapplied, applied atau underapplied itu dengan cara Departemen Permesinan sama dengan overhead aktual dikurangi overhead dibebankan, sama dengan 22.500 dikurangi 20.400 sama dengan 2.100. Karena biaya aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka dia mengalami underapplied. Sedangkan Departemen Perakitan juga mengalami underapplied dengan cara 30.750 dikurangi 30.000 sama dengan 750. Untuk biaya per unit dalam sistem pesanan, disajikan data seperti slide tadi. Untuk PTX, itu kita dapat menghitung tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya dengan cara 600.000 dibagi 375.000 jam tenaga kerja langsung. Maka dihasilkan 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk mencari overhead yang dibebankan pada bulan Juni, kita dapat menghitung 1,60 yang dihasilkan tadi dikali 31.000 sama dengan 49.600. Sedangkan untuk menghasilkan
varian overhead, kita dapat mencari dengan cara overhead aktual dikurangi overhead yang dibebankan, yakni 53.250 dikurangi 49.600 sama dengan 3.650. Karena overhead aktual lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka mengalami underapplied. Untuk yang selanjutnya, biaya produk per unit dapat dihitung dengan cara total biaya produk dibagi jumlah unit. Sebagai contoh, kita memproduksi barang sesuai pesanan pada bulan Januari. Bulan pertama operasi menerima pesanan produk A sebesar 20 dan produk B sebesar 10. Untuk harga setiap pesanan ditambah dengan biaya 50% dari biaya produk. Biaya bahan baku sebesar 1.000, jam tenaga kerja langsung sebesar 1.080, tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sebesar 4 per jam tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan pada pesanan ini sebesar 240. Kita mencari total biaya produk per unit dengan cara total biaya produk sebesar 2.320 dibagi produk A, pesanan produk A sebesar 20 unit, maka dihasilkan 116. Sedangkan untuk harga jual ditambah biaya 50%, sehingga menjadi 150 kali 116 sama dengan 174. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Akuntansi untuk produksi berdasarkan pesanan dimulai dengan penyiapan dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk menelusuri biaya dari pesanan atau pekerjaan. Dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan, di mana harga seringkali berdasarkan pada biaya, sangatlah penting untuk menelusuri biaya-biaya dari sebuah pesanan secara berhati-hati. Karena hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi pelanggan yang membeli pada perusahaan. Untuk dokumen sumber yang pertama yaitu kartu biaya pesanan atau job order cost sheet. Untuk mengetahui biaya bahan baku dan tenaga kerja aktual yang dikeluarkan untuk suatu pesanan, harus menelusuri berbagai biaya. Satu caranya adalah dengan membuat kartu biaya pesanan setiap kali sebuah pesanan baru dikerjakan. Kartu biaya pesanan merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses dan merupakan dokumen utama untuk mengakumulasikan biaya semua yang terkait dengan pesanan tertentu. Untuk pesanan yang sederhana, kartu biaya pesanan cukup ringkas, hanya berisi deskripsi pesanan dan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang ditambahkan selama sebulan. Dan saat perusahaan memiliki pesanan yang sangat banyak, nantinya akan dinomori untuk masing-masing pesanan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memberikan nomor pada pesanan sebagai pesanan I3, pesanan 5776, dan lain-lain. Untuk dokumen sumber yang kedua yaitu permintaan bahan baku atau material quotation. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan sumber dokumen yang disebut formulir permintaan bahan baku. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk menelusuri biaya dari bahan baku lainnya atau bahan baku tak langsung ke pesanan tertentu. Karena biaya bahan baku tidak langsung akan dibebankan ke pesanan melalui tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, formulir permintaan bahan baku hanya ditunjukkan untuk biaya bahan baku langsung.
Formulir permintaan bahan baku juga dapat memasukkan data-data lain seperti nomor permintaan, tanggal, dan tanda tangan. Data ini bermanfaat untuk memelihara pengendalian yang pantas atas persediaan bahan baku langsung perusahaan. Untuk dokumen sumber yang terakhir yaitu kartu jam kerja atau alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke dalam masing-masing pesanan. Jadi, setiap hari pegawai memasukkan kartu jam kerja yang mengidentifikasi nama, tarif upah, serta lama waktu bekerja yang dihabiskan untuk mengerjakan sebuah pesanan. Kartu jam kerja ini nantinya akan dikumpulkan dan dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya, di mana tempat tersebutlah nantinya informasi tersebut digunakan. Kartu jam kerja ini hanya digunakan oleh tenaga kerja langsung, karena tenaga kerja tidak langsung digunakan secara bersama untuk semua pekerjaan, yang nantinya biaya ini akan dialokasikan dengan menggunakan satu atau lebih tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Semua kartu biaya pesanan yang telah selesai dapat berfungsi sebagai buku besar pembantu untuk persediaan barang jadi. Kemudian, akun barang dalam proses terdiri atas semua kartu biaya pesanan untuk pesanan yang belum terselesaikan. Akun persediaan barang jadi terdiri atas semua kartu pesanan untuk pesanan-pesanan pekerjaan yang telah selesai, tetapi belum terjual. Saat barang jadi terjual dan dikirimkan, biaya yang tercatat akan ditarik atau dihapuskan dari berkas persediaan barang jadi. Catatan ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung beban pokok penjualan periode tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas arus biaya yang melalui akun-akun. Arus biaya menjelaskan cara biaya dihitung dari suatu titik biaya di mana biaya terjadi sampai ke titik di mana biaya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Minat utama dalam sistem penentuan harga pokok pesanan adalah arus dari biaya manufaktur, yaitu yang dapat kita lihat pada gambar, di mana dimulai dari bagaimana 3 elemen biaya manufaktur, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, mengalir melalui barang dalam proses ke produk jadi dan akhirnya ke beban produk, ke beban pokok penjualan. Untuk mengilustrasikan arus biaya yang melalui akun-akun, kita ilustrasikan untuk mendirikan sebuah lingkungan usaha dengan nama Johnson Leather Goods. Untuk memulai usaha tentunya kita membutuhkan sewa gedung dan hal lain yang diperlukan. Lalu pada bulan Januari menerima 2 pesanan, yaitu 20 tas ransel sekolah dan 10 tas kantor. Keduanya akan dijual dengan harga manufaktur atau harga yang dihabiskan untuk biaya ditambah 50%. Karena perusahaan mendapatkan 2 pesanan, yaitu tas ransel dan tas kantor, maka kita perlu membuat kartu pesanan menjadi 2, yaitu kartu pesanan untuk tas ransel dan kartu pesanan untuk tas kantor. Di mana untuk pencatatan yang pertama yaitu mengenai untuk bahan baku atau akuntansi untuk bahan baku. Karena perusahaan baru saja memulai usahanya, perusahaan tidak memiliki persediaan awal untuk memproduksi tas ransel dan tas kantor pada Januari. Dan untuk memiliki bahan baku pada awal Februari, kita membeli secara kredit bahan baku senilai $2.500.
yang nantinya dapat dijurnal dengan mendebut bahan baku sebesar $2.500 dan utang dagang sebesar $2.500, yang nantinya secara fisik bahan baku tersebut ditempatkan dalam ruang penyimpanan bahan baku, yang nantinya saat penyedia produksi membutuhkan bahan baku untuk sebuah pesanan, bahan baku diambil dari ruang penyimpanan. Biaya bahan baku nantinya akan dipindahkan dari akun bahan baku dan ditambahkan ke akun barang dalam proses. Tentu saja dalam lingkungan usaha berdasarkan pesanan, bahan baku berpindah dari ruang penyimpanan ke produksi dalam pabrik harus ditandai dengan nama pesanan yang tepat. Asumsikan bahwa kita memerlukan bahan baku untuk tas ransel senilai 1.000 dan 500 untuk tas kantor. Selanjutnya, kartu biaya pesanan untuk tas ransel akan memperlihatkan bahan baku langsung sebesar 1.000 dan kartu biaya tas kantor akan memperlihatkan bahan baku langsung senilai 500 yang dapat dilihat pada ikhtisar dari arus biaya bahan baku. Akun bahan baku meningkat sebesar 2.500, lalu karena pembelian dan turun sebesar 1.500 saat bahan baku diambil untuk produksi, saldo dalam akun bahan baku setelah kedua transaksi tersebut akan menjadi 0 persediaan awal ditambah pembelian sebesar 2.500 lalu dikurangi bahan baku yang digunakan, yang nantinya menghasilkan saldo bahan baku sebesar 1.000. Karena terdapat 2 pesanan pada periode Januari, kita tidak hanya menghitung total jam kerja yang dikeluarkan, namun juga waktu yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan. Asumsikanlah bahwa tas ransel membutuhkan 60 jam dengan tarif upah rata-rata sebesar $18 per jam sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar $1.080. Lalu untuk tas kantor, total biaya tenaga kerja langsungnya yaitu $450 berdasarkan pada jam kerjanya yaitu 25 jam dengan upah rata-rata per jamnya $18. Nah, nilai-nilai tersebut dipindah bukukan ke setiap kartu biaya pesanan. Ikhtisar arus biaya tenaga kerja diberikan pada tampilan berikut. Perhatikan bahwa biaya tenaga kerja yang dibebankan kedua pesanan sama besarnya dengan jumlah total biaya tenaga kerja yang dibebankan ke barang dalam proses. Ingat bahwa arus biaya tenaga kerja mencerminkan hanya biaya tenaga kerja langsung, karena biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankan sebagai bagian dari overhead. Untuk selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk overhead. Biaya overhead dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal yang umumnya menggunakan jam tenaga kerja langsung dan tarif departemen biasanya berdasarkan pemicu-pemicu biaya seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan biaya bahan baku langsung. Penggunaan tarif pabrik memiliki manfaat karena sederhana dan mengurangi kebutuhan pengumpulan biaya. Untuk mengilustrasikan kedua fitur tersebut, asumsikan bahwa total perkiraan biaya overhead untuk Johnson Leather Goods adalah $9.600 dan perkiraan jam tenaga kerja langsung 2.400 jam. Nah, berdasarkan data tersebut, maka tarif overhead yang ditentukan sebelumnya menjadi berikut, yaitu sebesar $9.600 yang mewakili biaya overheadnya dibagi dengan 2.400 jam yang mewakili perkiraan jam tenaga kerja langsung, yang nantinya menghasilkan $4 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tas ransel dengan total jam tenaga kerja langsung selama 60 jam, jumlah biaya overhead yang dibebankan ke kartu biaya pesanan adalah $240. Untuk tas kantor, biaya overhead yang dibebankan adalah $100.
Perhatikan bahwa membebankan overhead ke setiap pesanan hanya membutuhkan tarif overhead dan jam tenaga kerja langsung yang digunakan oleh setiap pesanan. Karena jam tenaga kerja langsung sudah dikumpulkan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke setiap pesanan. Pembebanan overhead tidak akan membutuhkan pengumpulan data tambahan. Akuntansi untuk biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual tidak akan pernah masuk ke akun barang dalam proses. Prosedur umumnya adalah mencatat overhead aktual ke akun overhead control atau overhead control account yang selanjutnya pada akhir periode, biasanya 1 tahun, overhead aktual direkonsiliasikan dengan overhead yang dibebankan. Dan apabila varian overhead tidak material, varian ini akan ditutup ke beban pokok penjualan. Biaya dari pesanan terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Yang kemudian biaya ini dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan. Barang dalam proses pada suatu waktu adalah jumlah keseluruhan dari biaya atas semua kartu biaya pesanan yang belum terselesaikan. Saat diselesaikan, pesanan harus meninggalkan barang dalam proses dan dimasukkan ke dalam barang jadi atau beban pokok penjualan. Akuntansi untuk barang jadi. Saat pesanan selesai dikerjakan, nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya pesanan yang telah selesai dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Penyelesaian pesanan merupakan langkah penting dalam arus biaya manufaktur. Biaya dari pesanan yang selesai kemudian ditambahkan ke barang jadi yang akhirnya ditambahkan ke beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Overhead yang dibebankan digunakan untuk memperoleh beban pokok produksi. Persediaan barang dalam proses dan barang jadi dinilai berdasarkan biaya normal, bukan biaya aktual. Selanjutnya adalah akuntansi untuk beban pokok penjualan. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, unit produksi untuk pelanggan tertentu dapat menjual di kemudian hari. Jika pesanan dikerjakan khusus untuk pelanggan dan kemudian dikirimkan ke pelanggan, maka biaya dari pesanan yang telah selesai akan menjadi beban pokok penjualan. Laporan beban pokok penjualan biasanya disusul di akhir periode pelaporan, misalnya bulanan atau triwulan. Biasanya varian overhead tidak material sehingga ditutup ke akun beban pokok penjualan. Ada 2 nilai dalam beban pokok penjualan. Yang pertama, beban pokok penjualan normal, yaitu beban pokok penjualan sebelum penyesuaian atas varian overhead. Nilainya sebesar bahan baku aktual, tenaga kerja langsung aktual, dan overhead yang dibebankan untuk pesanan terjual. Kemudian yang kedua ada beban pokok penjualan, yaitu setelah penyesuaian sama dengan beban pokok penjualan normal ditambah atau dikurangi dengan biaya overhead. Jika varian overhead memperlihatkan overhead yang dibebankan nilainya lebih tinggi, maka kelebihan overhead yang dibebankan akan dikurangkan dari beban pokok penjualan normal. Kemudian yang terakhir ialah akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur atau biaya periodik terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan merupakan bagian arus biaya manufaktur. Nah, kemudian ini ada ilustrasi biaya non-manufaktur dihitung dan diasumsikan Johnson Leather Goods memiliki transaksi tambahan berikut pada Januari, yang terdiri
terdiri dari iklan $75, komisi penjualan $125, gaji pegawai kantor $500, penyusutan peralatan kantor $50. Nah, dua transaksi yang pertama adalah beban penjualan dan dua yang terakhir adalah beban administrasi. Oleh karena itu, akun beban penjualan akan meningkatkan sebesar $200, yaitu dari $75 ditambah $125. Dan akun beban administrasi akan meningkat sebesar $550, yaitu dari $500 ditambah $50. Untuk yang terakhir sebagai penutup dan insya Allah biar tambah paham, kami akan membahas salah satu contoh soal mengenai biaya overhead. Pada awal tahun, Howard Company memperkirakan hal sebagai berikut. Overhead sebesar $486.400, jam tenaga kerja langsung sebesar $93.500. Howard menggunakan perhitungan biaya normal dan membebankan overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Untuk bulan Januari, jam tenaga kerja langsung adalah 7.830. Pada akhir tahun, Howard memperlihatkan hasil aktual sebagai berikut. Overhead sebesar $476.100, jam tenaga kerja langsung sebesar $93.500. Asumsikan bahwa beban pokok penjualan sebelum penyesuaian adalah $707.000. Dari soal tersebut diminta hitunglah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk Howard. Yang kedua, hitunglah overhead yang dibebankan ke produksi bulan Januari. Yang ketiga, hitunglah total overhead yang dibebankan selama setahun. Apakah overhead yang dibebankan lebih tinggi atau lebih rendah? Seberapa besarkah nilainya? Nah, yang keempat, hitunglah beban pokok penjualan setelah penyesuaian setelah disesuaikan dengan varian overhead. Selanjutnya, untuk pembahasan, yang pertama kita menentukan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya oleh Howard. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya itu dicari dengan cara perkiraan overhead dibagi perkiraan jam tenaga kerja langsung, yaitu $486.400 dibagi 95.000, menghasilkan 5,12 dari jam tenaga kerja langsung. Untuk soal yang kedua, itu kita mencari overhead yang dibebankan ke produksi bulan Januari. Overhead yang dibebankan pada bulan Januari dapat dicari dengan cara tarif dikali jam tenaga kerja langsung bulan Januari, yaitu 5,12 dikali 7.830. Hasilnya $40.090. Untuk soal yang ketiga, kita mencari total overhead yang dibebankan selama setahun. Apakah overhead yang dibebankan lebih tinggi atau lebih rendah? Seberapa besar? Overhead yang dibebankan setahun dapat dicari dengan cara tarif overhead dikali jam tenaga kerja langsung aktual. 5,12 dikali 93.500 sama dengan 478.720. Untuk overhead aktualnya sendiri sebesar 476.100, dan kita mencari varian overhead dengan cara overhead aktual dikurangi overhead yang dibebankan, yaitu 476.100 dikurangi 478.720 sama dengan minus 2.620.
Hal ini berarti overhead yang dibebankan lebih besar daripada overhead aktual atau overplayed sebesar 260/20. Artinya biaya lebih tinggi sebesar $2.620 dari biaya yang sebenarnya. Untuk soal yang keempat, hitunglah beban pokok penjualan setelah penyesuaian setelah disesuaikan dengan varian overhead. Karena biaya overhead itu overplayed, maka untuk menghitung beban pokok penjualan setelah disesuaikan adalah dengan cara mengurangkan beban pokok penjualan dengan varian overhead, yaitu 707.000 dikurangi 2.620 sama dengan 704.380. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.